Alhamdulillah, terima kasih Kak Akila dari 4D. Terima kasih sudah memimpin teman-temannya Ikra ya. Selanjutnya kita berdoa terlebih dahulu. Let's pray together. Tata tertib berdoa. Duduk Islami, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa sebelum belajar mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan penguasa alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Malik Yaumiddin. Yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Syiratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang engkau murkai dan tersesat. Raditu billahi rabba. Aku rela Allah Tuhanku. Wabil islami dina. Dan aku rela Islam agamaku. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Muhammad Nabi dan Rasulku. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku. Warzuqni fahma. Dan berikanlah kemampuan kepadaku untuk memahaminya. Amin. Kabulkanlah doa kami. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita baca bersama surah At-Tariq terlebih dahulu ya. Surah At-Tariqnya ini sudah mulai banyak yang tuntas, yang belum tuntas segera untuk menghafalkannya ya. Kita baca bersama terlebih dahulu. Abada a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alayha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa mimma dafiqa. Yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yauma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nafsir. Was-samaa'i dzatir raj'. Wal ardi dzatis sad. Innahu laqaulun fasl. Wa ma huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaida. Wa akidu kaida. Lil kafirina amhilhum ruwaida. Tasdiq. Shadaqallahul azim. Baik, anak-anak Atlas Angkatan 13 berkualitas. Nah, di pagi hari ini kita memakai seragam pramuka. Ada apa dengan seragam pramuka ini ya? Kenapa kita hari ini memakai seragam pramuka? Nah, saya tanya, silakan dibuka kolom chatnya. Kenapa kita memakai seragam pramuka pada pagi hari ini?
Silakan tulis. Ada apa, Us? Hari Pramuka, Hari Pramuka, Hari Pramuka. Alhamdulillah. Hari Pramuka, Ustadz. Hari Pramuka. Kan hari ini adalah Hari Pramuka. Oke, stop. Berhenti dulu. Kita tanya, Hari Pramuka tahun ini itu keberapa ya? Silakan ditulis di kolom chat. Chat. Ke-59, keren. Ke-59. Ada yang salah baju. Bapak, silakan. Oke, ke-59, 59, 59. Oke, keren. Oke, pertanyaan berikutnya adalah siapakah Bapak Pramuka Dunia? Siapa yang tahu ya? Resen, coba resen aja. Resen. Nggak tahu, nggak tahu. Nggak tahu resen. Siapa yang resen? Silakan. Yang tahu Bapak Pramuka Dunia itu siapa ya? Aldo 4A. Silakan Aldo di Bapak Pramuka itu siapa ya? nama awalnya nggak tahu, tapi nama akhir-akhirannya tahu. Siapa? Aldo, siapa Aldo? Bapak Pramuka Dunia yaitu. Ya. Nah, belakangnya aku tahu. Tapi saya nggak tahu. Yang lain saya nggak tahu. Nama belakang kita di depannya Us. Oke, terima kasih Kak Aldo. Coba yang lainnya siapa, Ustazah? Terima kasih Kak Aldo. Prava, 4 apa? 4A, silakan Kak Prava. Siapakah nama Bapak Pandu Dunia Pramuka yaitu Bapak Baden Powell. Baden Powell, keren. Ayo yang tidak tahu ya, yang tidak tahu siapakah Bapak Pramuka Dunia sudah dijawab oleh Kak Prava, keren sekali ya. Siapa tadi namanya? Ulangi lagi Kak Prava. Bapak Baden Powell. Iya, Baden Powell itu adalah Bapak Pramuka Dunia. Oke, sekarang saya tanya, kalau sudah dunia, sekarang Indonesia. Siapakah nama Bapak Pramuka Indonesia? 4C Asila. Bapak Muhammad Hatta. Keren, Bapak Muhammad Hatta, keren. Itulah anak-anak pramuka ya. Bapak Muhammad Hatta adalah Bapak Pramuka Indonesia. Oke, ilmu baru ya bagi teman-teman yang lain masih belum tahu. Satu lagi, Bapak Pramuka Dunia adalah Bapak Baden Powell, sedangkan yang di Indonesia adalah Bapak Muhammad Hatta, Wakil Presiden Indonesia yang pertama, Bapak Muhammad Hatta. Oke, sekarang Ustadz kangen di dalam kegiatan pramuka ini ya. Ya, itu salah satunya adalah masih ingat tepuk-tepuk pramuka dulu ya. Tepuk-tepuk pramuka dulu. Masih ingat? Ingat tepuk pramuka? Sudah lupa, masa-masa pandemi aja sudah lupa. Oke, tepuk pramuka tiga kali tepuk pramuka. Pramuka, Prajamuka Karana. Yes, Jos. Kurang kompak ya, kurang kompak. Ustaz, ulangi lagi. Sampai Ustaz terbalik tadi itu ya. Ustaz kangen yang kegiatan outdoor itu loh, yang ada tepuk-tepuk, nyanyi-nyanyi, terus kegiatan apa itu yang sampai perjusa. Wow, Ustaz kangen itu. Kegiatan outdoor. Oke, Ustaz ulangi lagi ya dengan semangat ya. Kalau pertama berarti gini dulu ya. Terus kedua berarti ini, ketiga berarti ya gini ya. Satu lagi ya. Yang satu sini, terus kedua, ketiga. Oke ya. Siap. 3 kali tepuk pramuka.
Pramuka, Pramuka, Prajamuka Karana. Yes, Jos. Oke. Terima kasih. Sekarang kalau sudah main tepuk-tepuk, kita nyanyi-nyanyi dulu ya. Nyanyi-nyanyi dulu. Saya minta bantuan. Kita akan nyanyi-nyanyi ya. Nyanyi lagu Pramuka yang biasa sering dinyanyikan anak-anak, kakak-kakak kelas 5, kelas 6 yang dulu sampai sempat juara di tingkat kecamatan, di tingkat itu sering juara karena lagu-lagu Atakwa itu semangat ya. Oke. Silakan. Oke, hari ini adalah Selamat Hari Pramuka yang ke-59 SIT Atakwa tetap melaksanakan Hari Pramuka meskipun secara virtual ya. Anak-anak Atlas yang sudah pernah ikut Pramuka seharusnya sudah dilatih disiplin. Anak yang berani bertanya, anak yang mandiri. Ya. Berarti itu adalah pembelajaran yang baik di Pramuka. Dilatih untuk disiplin, berani, tidak malu-malu. Maksudnya berani di sini adalah berani yang mengutarakan pendapat, berani menyampaikan pendapat, berani usul. Terus samping itu adalah kerja kelompok. Kerja kelompok di situ kan diskusi, memecahkan suatu masalah. Intinya kalian di Pramuka itu dilatih untuk mandiri. Siapa yang masih kelas 4 ketika sudah Zoom, masih dibangunkan, masih tidur, segera untuk berubah ya, sudah kelas 4. Dan kelas 4 adalah anak-anak yang hebat, apalagi kalian adalah Atlas, angkatan 13 berkualitas. Kita siap ya nyanyi-nyanyi Pramuka ya. Lagunya Pramuka, lagu apa ini ya? Salam Pramuka, salam gitu ya. Satu angin itu. Oke, didengarkan terlebih dahulu ya. Atakwa Atakwa ATTAQWA Pramuka Atakwa dari dulu memang jago. Atakwa ATTAQWA Pramuka Atakwa takkan pernah pantang mundur. Kawan-kawan lihat di sini, Pramuka Atakwa sedang beraksi. Kalau kamu nggak punya nyali, lebih baik kamu kembali. Atakwa ATTAQWA Pramuka Atakwa dari dulu memang jago. Atakwa ATTAQWA Pramuka Atakwa takkan pernah pantang mundur. Kawan-kawan lihat di sini, Pramuka Atakwa sedang beraksi. Kalau kamu nggak punya nyali, lebih baik kamu kembali. Wah nih. Oke ya, stop ya. Ingat ya, sekarang itu tadi rekaman suaranya siapa itu ya. Mungkin banyak kenal ini yang kelas 5B kenal. Suaranya Ustadz Arif yang sangat merdu ya. Kalau suaranya Ustadz ini ya. Oke ya, kita nyanyi bersama ya. Mute-nya dibuka semua. Kita nyanyi-nyanyi ya. Atakwa ATTAQWA. Siap ya. Mic-nya sudah dibuka semuanya dengan semangat ya. Siap. 3, 2, belum. Bentar ya. Ayo nyanyi-nyanyi semangat. Nyanyi-nyanyi dengan semangat ya. Kalau saya pengen tahu ketika dibuka semuanya, mic ya, masih dibuka. Atakwa ATTAQWA Pramuka Atakwa dari dulu memang jago. Atakwa ATTAQWA Atakwa dari dulu memang jago. Siap ya, siap. Salah baju. Salah baju enggak apa-apa, yang penting semangatnya adalah semangat anak-anak Pramuka ya. Oke, siap. 3,
dua satu Atakwa Pramuka Atakwa memang jago Atakwa memang jago Karena pantang mundur di sini Atakwa sedang beraksi kamu membaikan kamu kembali memang jago memang jago kawan-kawan di sini lagu yang semangat sekali itu ya. Bikin semangat untuk belajar, mengajinya, sholatnya itu keren itu. Lagu yang kedua yang sangat fenomenal di Sekolah At-Taqwa ini. Lagu yang kedua ini adalah lagu apa ya? Coba didengarkan terlebih dahulu. Kapal selam tangkinya bocor, timbul tenggelam di perbatasan. Kapal selam tangkinya bocor, timbul tenggelam di perbatasan. Buat apa susah hati, buat apa sedih hati. Pramuka tak pernah bersedih, hanya dongkol dalam hati podo wae. Pramuka tak pernah bersedih, hanya dongkol dalam hati podo wae. Kapal selam tangkinya bocor, timbul tenggelam di perbatasan. Kapal selam tangkinya bocor, timbul tenggelam di perbatasan. Buat apa susah hati, buat apa sedih hati. Pramuka tak pernah bersedih, hanya dongkol dalam hati podo wae. Pramuka tak pernah bersedih, hanya dongkol dalam hati podo wae. Wesi, keren. Ini lagu fenomenal Pramuka At-Taqwa yang diperlombakan di tingkat kecamatan, di tingkat Surabaya Sidoarjo dulu pernah juara. Nah, lagunya yang sangat semangat sekali ya. Yang dinyanyikan oleh kakak-kakak kalian yang sudah kelas 5, 6, bahkan sudah lulus ya. Kalian generasi penerus At-Taqwa, berarti kalau ikut pramuka tidak boleh bersedih. Ya, lagunya bagaimana tadi? Kapal selam tangkinya bocor, timbul tenggelam di perbatasan. Kapal selam tangkinya bocor, timbul tenggelam di perbatasan. Buat apa susah hati, buat apa sedih hati. Pramuka tak pernah bersedih, hanya dongkol dalam hati. Pramuka tak pernah bersedih, hanya dongkol dalam hati podo wae. Kapal selam tangkinya bocor, timbul tenggelam di perbatasan. Kapal selam tangkinya bocor, timbul tenggelam di perbatasan. Buat apa susah hati, buat apa sedih hati. Pramuka tak pernah bersedih, hanya dongkol dalam hati. Pramuka tak pernah bersedih, hanya dongkol dalam hati podo wae. Oke, silakan dibuka mic-nya Ustazah. Semuanya kita nyanyi bareng-bareng ya. Diulang dua kali ya. Lagu yang sangat fenomenal ini ya.
viral di atap kelas. Siap ya? Hitungan dari Ustadz ya. Siap. Tingginya. Tingginya. Oke, siap. Gak apa-apa. Sudah semangat ini. 3, di laut. Bersih tertembak bahasa Inggris. Oke, terima kasih anak-anak pramuka. Atlas, semangat sekali. Audio di halaman terkangen kegiatan seperti itu ya. Mudah-mudahan masa pandemi ini segera selesai. Iki kakak zoom-zooman ambek isi. Boleh. Nah, kalau kita tadi sudah gembira-gembira tentang pramuka, kita fokus lagi hari ini yaitu dengan pelajaran matematika fokus. Anak pramuka tidak boleh bersedih, berarti ketika mengikuti pembelajaran harus tetap fokus dan teliti. Dikeluarkan. Oke, fokus. Pembelajaran matematika hari ini adalah mengenai apa ya yang kita akan bahas hari ini. Tetap fokus karena di tema ourselves ini adalah materi yang terakhir. Materi yang terakhir. Oke, Ustaz mulai ya. Tetap semangat, fokus. Nah, yang tadi masih belum fokus. Dan yang paling penting lagi adalah ketika Zoom Meet masih Ustadz jumpai anak-anak yang tidak menampilkan videonya. Nah, Lala ini sudah saya tinggalkan berkali-kali. Lala, Fadil, Revan, ayo semuanya dibuka. Ada lagi siapa ya kemarin tuh? Atar. Itu sampai Ustadz hafal anak-anak itu yang tidak pernah membuka video Zoom-nya. Ya. Terus siapa lagi sampai Ustadz lupa sekitar anak 10 ya. Nah, nanti ketika di absen Ustadz-Ustadzah tidak ditampilkan videonya, berarti dianggap tidak ikut Zoom, artinya tidak masuk. Berarti alfa. Nah, kenapa? Ustadz tidak mau ketika Ustadz Ustadzah menyampaikan materi, nah terus ditanya sama mamanya, jawabannya dengan enak gini ya, nggak tahu gitu. Aduh, artinya ketika Zoom Meet itu tidak fokus. Ustadz yakin ya, anak-anak Atlas ini, anak-anak yang hebat, angkatan 13 yang berkualitas, insya Allah jadi anak-anak yang hebat semuanya. Ustadz yakin ya, kalau Ustadz sudah yakin, berarti kalian masa sendirinya nggak yakin ya. Ustadz itu sudah yakin, percaya kalian jadi anak-anak yang hebat. Oke, kita fokus di pembelajaran matematika, pertemuan yang ketiga untuk matematika ini ya. Membahas apa ya?
Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Dari Aisyah dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, mengambil zakat dari 20 dinar atau lebih sebesar setengah dinar, sementara dari 40 dinar masing-masing diambil 1 dinar. Hadis riwayat Ibnu Majah, dan seterusnya itu ya. Ini kenapa Ustaz mengambil ini? Ini adalah berhubungan dengan zakat. Kenapa zakat itu ada 2,5%? Nah, itu hitung-hitungannya. Harus sudah dibagi dengan nisabnya. Ya, berarti zakatnya adalah 2,5%. Ternyata 2,5%. Nah, berarti hari ini kita akan membahas itu ada 2,5, ada persennya juga. Nanti kita akan belajar mengenai bentuk-bentuk pecahan yang ada tanda komanya, itu berarti pecahan desimal. Nah, kalau ada persennya berarti persen. Karena ini digabung 2,5%, berarti ikut tanda yang terakhir, yaitu persen. Oke, Ustaz lanjut. Oh ya, kemarin ada yang tanya ya, sampai Ustaz lupa ya. Ada yang tanya, Ustaz, cara mengubah persen menjadi pecahan campuran. Nah, nanti sebenarnya sudah Ustaz buatkan tutorial videonya di kelas online. Nah, kalian bisa buka di situ ada tutorialnya ya. Cara mencarinya itu sampai Ustaz ambilkan video-video tutorial banyak di kelas online. Dan yang paling penting lagi adalah kelas online akan Ustaz gunakan minggu depan. Siapa yang masih hari ini belum membuka kelas online, segera membuka kelas online karena nanti materi-materi semuanya akan Ustadz masukkan di kelas online. Tidak Ustadz share di WA. Sekali lagi ya, yang belum membuka kelas online, silakan untuk membuka kelas online. Kelas online itu apa sih Ustadz? Itu adalah wadahnya. Kelas online At-Taqwa punya wadahnya, di situ akan dimasukkan seluruh pembelajaran. Seperti kalian ketika kalau realnya ya masuk kelas, ada ustadz, ada ustazah, ada buku, ada semuanya lengkap. Di kelas online juga seperti itu. Ketika kalian masuk di kelas online, itu sudah ada 11 mata pelajaran, ada target hafalan, ada informatika. Oke ya. Itu sekedar review saja. Hari ini kita akan membahas bentuk-bentuk pecahan. Oke, bentuk-bentuk pecahan. Nah, yang kemarin adalah kita membahas ada pecahan biasa, ada lagi pecahan yang kedua adalah pecahan campuran, yang ketiga adalah pecahan desimal, yang keempat adalah persen. Sebenarnya ada 5 per mil. Kalau per mil nanti di tingkatan jenjang SMP. Ya, kemarin kita sudah membahas pecahan biasa, pecahan campuran. Gini aja, Ustaz beri kesempatan bertanya 2 siswa review. Mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Nanti Ustaz perlihatkan ya. Yang resen siapa Ustaz? Oh, nggak bisa. Oh, nanti saja ya, karena rasanya ya dibuka wis. Ya. Kak Saka yang tanya. Di unmute Kak Saka. Ustadz, aku mau tanya Ustadz. Ya. Kelas online itu biasanya kapan? Oh, kelas online itu biasanya kapan? Sebenarnya sudah ustadz-ustadzah isi semua mata pelajaran, video pembelajaran, informatika, target hafalan, semuanya ada di kelas online. Minggu ini sudah ustadz isi semuanya. Jika kalian itu lupa, tinggal buka saja, di situ sudah lengkap. Ya, kapan digunakan? Digunakan minggu depan. Ya, sekali lagi, Ustadz gunakan minggu depan. Hari ini, 1 minggu ini adalah pengenalan dulu. Sudah bisa masuk apa belum? Seperti itu ya, Kak Saka paham? Paham. Alhamdulillah. Oke, satu lagi. Coba, Us. Aga 4A.
Silakan, Kak Aga. Online-nya gimana, Ustaz? Oh iya, kelas online-nya gimana ya? Kelas online itu artinya itu adalah tempatnya ya. Tempatnya. Ketika kalian masuk webnya, nanti sudah usah kirim video tutorialnya ketika masuk. Terus passwordnya kalian, username kamu masukkan, passwordnya kamu masukkan, langsung terbuka semuanya. Kamu mau pengen lihat pelajaran apa? Matematika, dibuka aja matematika. Nah, pekan 1, pekan 2, pekan 3, pekan 4 hari ini. Itu sudah lengkap. Seluruh mata pelajaran seperti itu. Ya, Kak Aga? Google Chrome. Google Form. Nah, ke Google Chrome. Ya, boleh pakai Google Chrome ya. Pakai Google Chrome masuknya di webnya ya. Ada lagi, Kak Aga? Ya, Ustaz. Alhamdulillah sudah ya. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan ya. Kembali ke matematika lagi ya. Ustaz akan langsung membahas di pecahan desimal terlebih dahulu. Oke, Ustaz, pecahan desimal. Nah, mengubah ke bentuk pecahan desimal. Nah, nampak. Nah, oke. Mungkin nanti yang agak loadingnya lama itu mungkin sinyalnya ya. Nah, berarti sabar dulu. Oke. Cara mengubah ke bentuk pecahan desimal itu ada dua. Jika penyebutnya itu diubah ke bentuk 10, 100, 1000 itu sebenarnya ya. 1000, maka gunakan trik ini. Penyebut itu berarti yang bawah. Apakah 5 dikalikan bisa menjadi 10? Oh, bisa sekali dikalikan 2. Berarti atasnya juga dikalikan 2. Berarti 2 kali 2 ada 4. 5 kali 2 ada 10. Nah, ini diingat-ingat kemarin. Jika satu digit setelah tanda koma artinya per 10. 2 digit artinya per 100. 3 digit artinya per 1000. Itu sudah bentuk 10. Oh, gampang sekali. Langsung diganti jadi tulis dulu. 4-nya dulu berarti 0,4. Nah, karena 10 itu satu digit. Ya, satu digit di belakang 0,4. Ustaz ulangi lagi. 2 per Ustaz apa bisa jadikan 100? Bisa. Jadikan 1000 bisa, cuma pilihlah yang paling dekat. Berarti 5 kali 2 ada 10. Kalau yang penyebutnya dikalikan 2, maka yang pembilangnya juga dikalikan 2. Berarti 0,4 sama dengan 4 per 10 sama dengan 0,4. Oke, itu pecahan biasa, jadikan pecahan desimal. Berikutnya, Ustazah, klik. Nah, ini yang paling penting lagi, pecahan-pecahan yang sering muncul, nah, supaya kalian itu cepat dihafalkan, sehingga kalian tidak merubah, maka Ustaz namakan pecahan istimewa. Ya, pecahan istimewa. 1 per 2, 0,5. 1 per 4, 0,25. Terus, 3 per 4, 0,75. 1 per 8, 0,125. Ini diingat-ingat. Ya, ingat-ingat ya ketika nanti ada tebak-tebakan di Zoom per kelas. Nah, ini harus sudah hafal. Oke, kita soal yang kedua. Pecahan campuran diubah menjadi pecahan desimal. Nah, dilihat, oh itu ada 1 per 4-nya. 1 per 4 itu pecahan istimewa, 0,25. Langsung pindah saja. Nah, 25-nya. Kenapa tidak pakai nolnya? Kan 0, ditambah 2, berarti jawabannya adalah 2,25. Itu enaknya kalau pecahan istimewa. Berarti yang depan dipindah dulu, 1 per 4-nya kalian hafal dari sebelahnya. 0,25 dipindah. Oke, yang ketiga. Berapa itu ya? Yang ketiga adalah 23%.
23%, kemarin persen itu artinya adalah per 100, karena sudah per 100 berarti 2 digit. Tulis 0, terus 23. 23 itu 1 digit, ya 2 digit ya. Nah, paling gampang persen jadikan desimal. 23% itu sama dengan 0,23. Karena persen itu per 100 itu 2 digit setelah koma. Oke, itu jika penyebutnya bisa diubah menjadi 10, 100, maupun 1000. Nah, kadang-kadang pecahan itu tidak bisa diubah menjadi seperti itu. Nah, klik lagi. Nah, maka apa yang harus kita gunakan adalah dengan menggunakan pembagian susun pendek. Susun pendek itu kalau orang Jawa ngomongnya porogapit. Porogapit. Berarti yang pembilang masukkan, kembali dulu. Pembilang berarti masukkan di dalam. Satunya, kadang-kadang anak terbalik. 3-nya taruh di dalam, itu salah. Pembilangnya taruh dalam. 3-nya ditaruh di luar. Oke, selanjutnya. 3, kadang-kadang anak-anak kalau porogapit itu nggak bisanya gini. 1 dibagi 3, nggak bisa Ustadz. Atau 3 kali berapa ada 1. Jika tidak bisa pembagian, gunakan perkalian. 3 dikali berapa mendekati 1. Bisa apa tidak? Oh, tidak bisa. 1 dibagi 3, bisa apa tidak? Tidak bisa juga. Kalau tidak bisa, berarti kalikan 0. Kalikan 0. Nah, 3 kali 0 hasilnya 0. Tulis 0-nya dulu, klik terus klik lagi, dikurangi. Kita kurangi. 1 kurangi 0, 1. Nah, karena sudah seperti ini dapat 0, selanjutnya Ustaz, kalau masih tetap, kita kasih 0. Karena sudah nambahi 0, itu artinya 1 digit, makanya jadi di atasnya jadi koma. Klik, Gus. Nah, nambah 0, 1, 0 berarti tambah koma, karena awal ya. Oke, sekarang 3 kali berapa yang mic-nya dinyalakan aja, Gus. Biar rame. Mic-nya dinyalakan semuanya, saya pengen tahu partisipasinya, biar rame kayak apa itu ya, apa-apa itu. Oke ya, sudah nyala, Us? Sudah, Us? Siapa yang anu? Mic-nya? Oke. Siap ya? Berikutnya. 3 kali berapa mendekati 10? Kali 3, pinter. Dikalikan 3. 3 taruh atas. Nah, 3 kali 3 ada 9. Kita kurangi lagi. 10 kurangi 9. 10 kurangi 9. 1. Oke. Loh, kok masih muncul 1 lagi? Nah, kita tambahi 0 lagi. Tambahi 0. Ini ya. Oke, berikutnya. Karena ini sudah dikasih 0, jadi jangan kasih koma lagi. Karena desimal itu tanda komanya cuma 1. Berarti 3 kali berapa lagi? Beneran ngomong Ustaz ngomong apa? Berapa menjadi 10? Berarti ngomong. Dikali Tidak dengar. berarti hasilnya adalah
adalah terus sampai bawah nggak habis-habis. Makanya jawabannya adalah 0,333 dan seterusnya. 3 seperti itu. Biasanya kalau anak SD itu maksimal 3 digit setelah tanda koma. 0,333. Kalau buahnya itu biasanya sampai 3 digit anak SD. Ya, sampai 3 digit setelah tanda koma. Oke, berikutnya kita akan apa ini ya? Latihan soal ini Ustadz akan jelaskan ya. Ustadz akan jelaskan, saya tulis dulu. Bentar. Ya, saya aku tulis dulu. Bentar, saya tulis dulu. Ustadz akan jelaskan ya. Lihat nanti papan tulisnya. Mirror. Udah bisa di mirror. Kebalik tulisannya. Oke ya, diperhatikan soal ini ya. Cara mengerjakannya bagaimana ya? Sini satu-satu dulu. Oke, satu-satu dulu ya. Diperhatikan ketika mengerjakan contoh-contoh berikut menjadi pecahan desimal. Saya tanya terlebih dahulu ya. Tapi nggak bisa admitnya ini suami katanya. Admitnya anak-anak. Nyalakan itu dah. Ya tuh nyalakan. Tapi nanti suaranya usah kalah sama nama. Oh. Pilih mana? Oh ya, matikan aja. Oke ya, diperhatikan ya. Ketika mengerjakan menjadi pecahan desimal. 3/4. Nah, kita lihat fokus di 4-nya. 4 ini apakah bisa dijadikan 10, bisa dijadikan 100, atau 1000? Oh, 4 kali berapa ada 10? Enggak bisa. 4 kali berapa ada 100? Ternyata bisa, yaitu dikalikan 25. Ini juga dikalikan 25. Nah, sekarang kita kalikan. 3 dikalikan 25 ada 75. 4 kali 25 ada 100. Nah, sudah membentuk per 100, berarti ada berapa digit? Ada 1, 2. Ada 2 digit. Kita tulis 75-nya, kita hitung. 1, 2, ini sudah 2 digit, berarti kasih 0,75. Karena ini adalah per 100, berarti 2 digit. Jawabannya adalah 0,75. Oke, soal berikutnya Ustadz geser. Enak ya papan tulisnya bisa digeser ya. Oke, soal berikutnya ya. Kalau 1/5 ini bagaimana cara mengerjakannya? 1/5 apakah bisa jadi 10 penyebutnya, atau bisa jadi 100, atau bisa jadi 1000? Nah, kita cek yang paling dekat. 5 kali berapa bisa jadi 10? Oh, pinter. Kalikan 2. Berarti nggak usah ini. Ya, kalikan 2. Ini juga kalikan 2. Sehingga 1 kali 2 ada 2. Per 5 kali 2 ada 10. Nah, karena sudah per 10, ini berapa digit? 1 digit. Kita tulis angka yang di atasnya dulu, 2. 1 digit, 1. Sudah 1 ini ya. Berarti ini dikasih 0,1
koma. Berarti angkanya ini jangan dirubah. Berarti 1/5 desimalnya adalah 0,2. Oke, Ustadz lanjutkan soal yang ketiga. 1/5. Ini ada 2 cara ya. Nah, anak yang paling cepat itu kalau sudah campuran itu enak. Ya. Ya, satunya kita pindah. 1, pasti jawabannya 1, enaknya pecahan campuran. Tinggal 1/5-nya. Nah, 1/5 kan sama dengan ini tadi ya. Yaitu 0,2. Artinya apa? Ini 1,0. Ditambah lagi 0,2. Sehingga kalau dijumlah adalah 21. Jawabannya adalah 1,2. Kalau Ustadz, biasanya Ustadz tulis 1, 2-nya ini Ustadz pindah ke sini. Sehingga jawabannya adalah 1,2. Ya, coba kalau Ustadz pakai cara porogapit. Cara porogapit Ustadz hapus ya. Nah, ini 1/5 berarti ya 1 dibagi 5. 1-nya di dalam, 5-nya di luar. Nah, bisa ini 5 kali berapa mendekati 1? Kan enggak ada. Berarti dikalikan 0. 0 kali 5 ada 5. Ada 0. Sampai Ustadz lupa ini ya. 1 kurangi 0, 1. Setelah itu, kalau seperti ini terus, berarti ini dikasih 0, 1 digit. Kalau ini kalian menambahkan 1 digit, berarti ini harus sudah ganti tanda koma. Nah, ini baru tahu. 5 kali berapa ada 10? 5 kali 2. 5 kali 2 ada 10. Habis. Berarti jawabannya adalah 0,2. Berarti kalau Ustadz tahu di sini, berarti jawabannya adalah 1,2. Nah, itu ada yang caranya pakai 1 persatu pembagian seperti itu, ada yang triknya juga seperti itu. Oke, soal yang terakhir, paling gampang ini ya. Kalau bentuk persen itu paling gampang. Persen itu artinya 15/100. Ada berapa digit? Iya, pinter. Ada 2 digit. 1, 2. Tinggal saja kita tulis dulu 15-nya. Kita hitung. 1, 2. 2 digit. Berarti kita tambahi 0,15. Bacanya adalah 0,15. Tidak boleh dibaca 0,15. Salah ya. Karena nilai tempatnya berbeda. 0,15. Oke ya, coba Ustadz ulangi lagi yang sekarang yang agak panjang ya. Ustadz hapus lagi ya, misalkan 3/4. Kita gunakan pembagian 3-nya di dalam, 4-nya di luar. Kali berapa ini? Bisa apa tidak? 4-nya kali berapa? Nggak bisa, berarti kalikan 0. 4 kali 0 ada 0. Kita kurangi, 3 kurangi 0 ada 3. Oke, berikutnya adalah masih tetap, berarti kita tambahi 1 digit. Kalau tambah 1 digit, berarti ini adalah tanda koma. 4 kali berapa mendekati 30? Kalikan 7. 4 kali 7 ada 28. Baik, kita kurangi. 30 kurangi 28 ada 2. Nah, masih belum habis. Kita tambahin 1 digit lagi. Nah, kalau ini digit 1, ini berarti digit kedua. Itu per 100 ya. Karena ini sudah ditambahi, berarti ini jangan tambahi koma lagi. Ya. Nah, 4 kali berapa? Ada 20. 4 kali
5. 4 kali 5 ada 20. Berarti habis jawabannya adalah 0,75. Oke, itulah trik dari Ustadz ketika mengajarkan mengubah berbagai bentuk pecahan ke pecahan desimal. Oke, kita kembali lagi ya. Kita kembali lagi, tinggal satu lagi. Oke, terima kasih. Ya, lihat wajahnya Ustadz lagi, ada Ustadz Diana. Oke, tinggal satu materi lagi yang belum selesai, yaitu mengubah persen ya, mengubah berbagai bentuk pecahan ke persen. Nah, itu cara-caranya, triknya mengerjakannya tadi seperti itu. Oke, yang terakhir, ini ada yang paling gampang sekali untuk jadi persen ini. Cepat ketika mengerjakan. Misalkan persen artinya per 100. 3 kali 4, nah, harus jadikan pokoknya intinya yang bawah jadikan 100. Ya, karena persen dipaksa jadi 100. Caranya bagaimana? Kita kalikan 25. 25 berarti ada 17%, sudah per 100. Kalau sudah per 100, lambangnya kita rubah menjadi persen. Artinya 75%. Nah, kalau sudah persen 100-nya itu dirubah jadi tanda persen. Sekarang ini paling gampang. Tadi kan sudah Ustadz bilang berkali-kali. Persen itu ada 2 digit setelah tanda koma. Setelah tanda koma ya, itu 0,3 masih 1 digit. Berarti kurang berapa digit? Kurang 1 digit. Berarti kita tambahi 0 aja. Nah, setelah 3. Nah, sudah 2 digit. Nah, itulah jawabannya 30%. Dipilih lagi, dibalikan lagi. Satu lagi sekali lagi. 0,3 dijadikan persen. Persen itu artinya setelah tanda koma harus ada 2 digit. Itu masih 1 digit. Nah, akhirnya kita tambahi 0,1. Berarti sudah jadi bentuk 0,30. Itu artinya 2 digit. Nah, kalau 2 digit sudah langsung jadi 30%. Oke, yang terakhir. Nah, yang terakhir adalah 21/4. Nah, kita pindah dulu 2-nya. Nah, 1/4 itu berapa persen ya? Nah, kita lihat, ingat lagi ya. 1/4 itu kalau jadikan persen, 0,25 jadi 25%. Berarti 25-nya kita pindah. Nah, jadilah 225%. Karena 1/4 itu adalah pecahan istimewa. Ingat-ingat ya, 1/2 0,5, 1/4 0,25, 3/4 0,75, 1/8 0,125. Oke, klik lagi Us. Kita akan siap tantangan ya. Bentar. Today I don't feel like doing anything. Nanti Ustaz klik nomornya. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up, then stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. 2/10. Nah, I'll be lounging on the couch, just chilling in my snuggie. Put the MTV so they can teach me how to Dougie. 'Cause in my castle, I'm the freaking man. Oh yes, I said it, said it 'cause I can. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone. Leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything.
Jawabannya adalah, silakan catnya dibuka. Silakan tulis jawabannya tadi A, B, C, D. Siapa yang jawab A, B? Berarti 2/10 itu berapa persen? Silakan ditulis. Oke, jawabannya adalah, klik Gus. Jawabannya adalah jawabannya adalah 20%. 20%. Oke. Soal Tomorrow I'll wake up, do some P90X, meet a really nice girl, have some really nice sex, and she's gonna scream out, "This is great!" Oh my God, this is great. Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me. But sorry, Pop, you'll just have to wait. Oh, yes, I said it. I said it. I said it 'cause I can. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. No, I ain't gonna comb my jawabannya hair, adalah 'cause I ain't going anywhere. No, 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 no. I'll just strut in my birthday suit and let everything hang loose. Yeah, 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 yeah. Oh, today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Jadi berapa persen Don't ini feel ya? like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything, nothing at all. Jawabannya adalah A. Nothing at all. Oke, soal berikutnya. Nothing at all. 0,7 berapa persen? Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. 3, 2, 1. Jawabannya I'm adalah gonna kick my feet up, then stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. 2% ya. Nah, I'll be lounging on the couch, just chilling in my snuggie. Click to MTV so they can teach me how to Dougie. 'Cause in my castle, I'm the freaking man. Oh, yes, I said it. I said it. I said it 'cause I can. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Jawabannya adalah Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything, nothing at all. Nothing at all. Tomorrow I'll wake up, do some P90X, meet a really nice girl, have some really nice sex, and she's gonna scream out, "This is great!" Oh my God, this is great. Yeah, I might mess. bermanfaat, kalian paham semuanya. Istirahat dan ya. Oke, saya istirahat. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.